wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Langsung saja kembali ke ayat 159 surat Al-Baqarah juz 2. Saya bacakan ulang. Al-Baqarah ayat 159. Oke. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yaktumuna yang mereka menyembunyikan. Katama ya. Kalau katama menyembunyikan, kalau khotama menyempurnakan, menyelesaikan. Baca Quran dari awal sampai selesai namanya khotam. Kalau baca Quran sampai akhir dibilang katam, berarti menyembunyikan ya, ini katama yaktumu. Iya benar khotaman. Ini ada salah kaprah, kita kataman, nah, pantesan itu ya. Baca Quran membaca Quran, baca Quran ya. Hah? Oke, nih. Qurannya disembunyikan. Tapi kita khotaman, jangan kataman ya. Pakai kho harus ada seraknya. Beda antara kho, khi dan i, beda. Ada ha, ada kho, ada qaf. Itu namanya makharijul huruf. Ilmu makharijul huruf. Ya, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Minimal kenal dikit-dikit. Nanti lama-lama banyak. Jadi inna sesungguhnya alladzina orang-orang yaktumuna yang mereka menyembunyikan. Kok ada mereka? Ada tambahan wawun nun di belakang. Artinya katama yaktumu ditambah wawun nun di belakang, itu menandakan bentuk kalimat jamak. Jadi mereka. Ma apa-apa anzalna yang telah kami turunkan minal bayyinati dari keterangan-keterangan, penjelasan, bayan itu penjelasan, keterangan, wal huda dan petunjuk, min ba'di dari sesudah, ma apa-apa bayyanahu yang aku jelaskan dia, lin nasi kepada manusia, fil kitab di dalam kitab. Ulaika mereka itu. Mereka siapa? Yang menyembunyikan.
penjelasan-penjelasan yang diturunkan oleh Allah dalam kitab. Ya, pribadi. Ya. Ulaika mereka itu yal anuhum. Ya, mereka dilaknat. Ya, yang anuhum melaknati mereka. Siapa yang melaknati? Allah. Yal anuhumullahu, Allah melaknati mereka. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu subjeknya di belakang. Beda dengan bahasa Indonesia. Wayal anahum, dan melaknati mereka pula Allah inuna, yang mereka yang melaknati. Jelas? Iya. Paham? Belum. Kurang. Tanyain, mau saya jawab. Kalau belum bilang belum, kalau udah ya udah. Kita ini kadang akunya berisik. Kalau bilang belum malu tahu gengsi masa. Belum itu cuma jawaban teman juga udah paham. Kalau paham ya paham, kalau belum ya udah tak mikir jawabannya udah ada. Yang simpel-simpel. Oke, kita jelaskan. Wa nazala fil Yahudi. Dan telah turun wahyu, turun ayat menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Jadi yang dijelaskan ini kitabnya kepada orang Yahudi. Jadi innal ladina, sesungguhnya orang-orang Yahudi, gitu loh. Paham? Mangono. Paham nih orang ya? Orang. Mungkin ini saya itu marahin pusing kepala itu. Ya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang Yahudi. Yaktumunan nasa, yang mereka adalah orang-orang yang suka menyembunyikan ma'angjalna, apa yang telah aku turunkan, kata Allah, minal bayyinati, daripada penjelasan atau keterangan, wal huda, dan petunjuk. Apa yang disembunyikan? Ayatir rojmi, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam, hukum cambuk, nggak dipakai, disembunyikan, nggak disampaikan. Ya pokoknya nyampaikan yang kira-kira yang ada kepentingannya, ini menguntungkan, ini padangan. Makanya banyak ayat Al-Quran yang nggak disampaikan sama mubalik juga ya. Ya milih-milih yang kira-kira yang enak-enak aja lah. Ini disembunyikan, nggak disampaikan tentang hukum rajam. Wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'at itu sifat. Bisa sifat, bisa na'at. Dalam bahasa nahwu sorof. Ada sifatun, bisa na'tun. Wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi yang suka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, gitu ya, daripada penjelasan yang petunjuk, yaitu tentang penjelasan hukum rajam, penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, itu disembunyikan. Membagi mabayanahu linnas, dari sesudah apa-apa yang aku jelaskan dia kepada semua manusia, fil kitab, di dalam kitab ayat Taurat, yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Karena orang Yahudi kitabnya Taurat. Nah, pinter. Kalau ya pinter bareng ya, Taurat dijelaskan. Nah, orang-orang yang seperti itu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Artinya ayyub ituhum mirrahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Jadi itu cirinya. Itu kitabnya kepada orang Yahudi, tapi ayat ini kita yang baca sekarang. Percuma kita bicarakan orang Yahudi, ya akan bermanfaat bagi kita. Begitu juga kita yang tahu kebenaran, kemudian menyembunyikan, tidak mau menjelaskan kepada orang, dia akan dilaknat oleh Allah. Sudah banyak buktinya, Pak.
Kontan. Itu banyak lah. Ini wanita itu banyak. Tanpa kecuali, tidak peduli. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Nah itu, jangan lihat orang yang dikutuk. Sampai itu, kalau tahu kebenaran, buka aja, sampaikan apa adanya. Terlepas dia mau membenci kita atau tidak, daripada kita dilaknat sama Allah bersama mereka karena bersekutu. Dijauhkan dari rahmat Allah. Wah Pak, tapi dia hidupnya enak-enak aja, tapi juga dia nggak enak. Coba sama dikasih duit banyak terus melakukannya mekoh, lu enak. Ya. Emang enak. Ya kan? Ini nggak kantong, bener. Langkangannya nggak selang, nggak enak walaupun kita seger. Tersiksa. Betul nggak? Mulai gak sadar-sadar, mulai terus. Yang lain-lain habis. Yang lain habis yang terlibat. Yang terlibat menjadi tutup, menyembunyikan, sengaja menyembunyikan, bukan nggak tahu. Hati-hati, waspada. Ya, jangan sampai ada orang padepokan yang jadi korban lagi. Paham ya? Nggak peduli kiai loh. Nggak peduli kiai. Yahudi nggak peduli dia pendeta, nggak peduli apa. Pokoknya dia berani menyembunyikan kebenaran. Jelas. Ini saya tegas karena apa? Saya nggak kepengen. Karena kerja, saya nggak mungkin bicara keras kalau nggak ada pengalaman. Saya berpikir loh, yang di atasan saya, dia kena. Untung aku diselamatkan sama Allah. Kan kira begitu. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai murid-murid itu nanti paham maksudnya. Bukan benci saya, bukan saya sirik, ngiri, enggak ada kebencian. Ini karena sayang, karena cinta. Nah, yang penting kita udah ingatkan, kita udah jelaskan apa adanya. Dan bahkan di padepokan hubungannya ada Lailatul Qadar. Malah kata Pak Tarno, malam berapa itu sudah turun Lailatul apa Pak? Wakaf. Oh, Lailatul Wakaf. Sampai ada plusnya di padepokan. Bukan hanya Lailatul Qadar yang turun di sini. Malah ada Lailatul Wakaf. Oh, coba. Paham ya? Iya. Nah, makanya ayolah kita ingatkan saudara-saudara kita. Kalau orang lain saya bodo amat. Saya rewel itu bukan karena itu mau selamat kayak Mas Toto kayak apa. Kita menjaga apa? Marwah. Marwah pribadi juga marwah jamaah. Marwah pade. Kalau nggak kita yang jaga siapa? Jangan ada Yahudi yang diomongin. Percuma sama ngomongin Yahudi terus, ngomongin sementara kita lupa diri. Kan bisa aja hal ini terjadi sama kita kalau sikap kita sama dengan mereka. Paham ya? Nah, ngono lho, pun paham. Lanjut kalau paham. Kalau belum lanjut ya terus bukan yang paham, terus nanti ada hikmah setelah ini. Kan itu Pak pengennya. Setelah ini udah nggak pintar nggak apa-apa. Jangan mau nggak pinter khotbah nggak kopon, khotbah mau coba nggak lancar mulai sampai wes jos mulai pokoknya penting nggak rukunnya bener. Aku rewel loh. Tapi nek ora gelem sinau begitu praktek kagak karu-karuan tak kampungin ngono. Mau takon murid sapa Pak Warto. Wis ora pinter apa-apa maca sing penting lancar penak. Mulai wis aman udah. Aku juga nggak njaluk amplop oh, nanti mau tuh kan rokok ya rokoknya mampu tak ulok. Mas Tatum. Lah iya sama-sama. Kurang penak piye ndek guru aku iki. Kurang penak. Iya lho, luwe tak kei mangan. Yang penting ada sambat ranti duit. Aku ranti duit Pak, padha. Aku orang kayak duit aku cek. Aku duit kondi. Cuma ayo mangan bareng ayo. Aja sampai ono sing luwe mulai itu. Mulai penak.
Lanjut nggih. Nggih. Wis bukan hanya Allah yang melaknat tapi wayal anuhumul lainun. Bahkan akan melaknati mereka yang melaknati para pelaknat. Siapa yang para pelaknat selain Allah? Al malaikatu wal mukminun. Dia akan dilaknat sama malaikat dan dilaknat kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang beriman tidak akan berpihak kepada kebatilan. Paham? Paham. Orang beriman, umat Nabi Muhammad itu asyidau alal kufar rohamau bainahum. Betul nggak? Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidau alal kufar rohamau bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang beriman yang bersama Rasulullah itu apa sikapnya? Asyida, tegas, keras. Cari nanti di surat apa itu. Tapi bukan arogan. Oh, itu pedas tuh. Biar masjid diror. Zaman Nabi Muhammad masjid diror rubuhin. Ayo rame-rame kita demo, rubuhin masjidnya. Oh, ngono ah. Tegas. Artinya berani menolak dan berani menegur. Masalah ditegur, diingetin, dinasihatin nggak mau ya. Kalau dilaknat, rasakno dhewe. Insya Allah kita dijaga oleh Allah karena dia tidak terlibat. Kok sampean mau melo-melo, ya itu namanya musyarakah, bersekutu kepada kebatilan. Man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana sarikalahu. Man a'ana ala maksiatin, siapa saja yang membantu menolong dalam satu kemaksiatan, walau bisatri kalimatin, walaupun dengan satu kata. Pak, ini aku ini piye, Pak? Ya wis ora apa-apa. Ya wis. Yo kana sarikalahu. Atau manggut yang bisa dipahami isyarat itu karena sarikalahu. Dia bersekutu dengan kemaksiatan itu. Kalau dia dilaknat, lu ikut dilaknat. Lu kan nggak ada yang ditunjuk dong. Enggak lah, saya juga mikir kalau main tunjuk aja. Gitu. Enak lu ngaji karo aku itu dipraktekkan. Kurang piye? Jarinya ini loh itu. Nah, itu. Bahkan punya bukan itu, aukulasain bidu'ai alaihim bilaknat, atau segala sesuatu yang berdoa untuk mereka supaya mereka dilaknat. Wis muga-muga kayak peringatan kalau Gusti Allah ya, tenan. Padahal cuma ndongano. Wis muga-muga Pak sabar Pak, muga-muga engko diperingatan Gusti Allah tenan udah. Iku mangkane Pak urusan wis nek urusan kalau awake dhewe ngene penak lah. Sampai kok duwe utang ora iso bayar ngomong Pak ngapunten Pak. Keluarganya pengen bayar, gini jaringnya itu dari gada, masuk aman. Tapi urusan kalau Gusti Allah jangan main-main. Itu haknya Allah masalahnya. Betul nggak? Karena ada hakullah, ada hakul adami. Paham nggih? Ada hak Allah, ada haknya sesama Bani Adam. Nah, Bani Adam kita datang lah minta ridhonya, selesai. Makanya kalau kita meninggal, kalau ahli warisnya ngerti, dia mesti sambutan. Pertama minta maaf untuk orang tuanya pada masyarakat barangkali dalam berinteraksi bermasyarakat ada tutur kata, tingkah laku yang enggak minta dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pinjam meminjam atau utang piutang, agar diselesaikan kepada ahli warisnya. Itu karena ini sesama manusia. Dan kalau sama Allah tidak bisa kalau nggak tobat. Oke, katanya lanjut aja lah, masih sore. Malam 10 Ramadan nih, terakhir. Mau udahan? Lanjut. Hah? Lanjut, belum kelar. Udah, biasanya ya. Biasanya yang ngasih kode. Biasanya ini bareng ngono kaya.
Menarik. Ngaji itu kalau ada Nyambung, kesepakatan yang nyambung. jelas, Nyambung, enak. bedisik, Jadi bedisik, kita Tan. juga nggak ragu ya, menyampaikan itu nggak ragu. Terus apa adanya. Oke, lanjut ayat berikutnya. Jadi sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah daripada penjelasan dan petunjuk, sesudah dijelaskannya penjelasan itu di dalam kitab, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang para pelaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illa kecuali ya alladzina orang-orang tabu yang mereka sadar, oh iya aku salah, untung dielingno aku. Terus tobat. Enak dong? Ilal ladzina tabu. Ya, artinya tobat apa? Roja'u andalika. Dia kembali, tobat itu artinya roja'u, Pak, kembali ke jalan yang benar. Lalu dia jelaskan apa ada, iya Pak, kemarin itu gini-gini karena khilaf, karena desakan sono sini pada begini-gini, akhirnya ke bawah-bawah aja. Ya udah saya tobat. Terus dijelaskan apa adanya. Kembalikan seperti semua apa yang disembunyikan, kecuali itu wa aslahu, ya, wa aslahu amalahu, lalu dia memperbaiki sikapnya, nggak maulah begitu lagi. Paham ya? Wa aslahu itu soleh, memperbaiki amalnya, nggak mau lagi begitu-gitu kapok lah kalau bahasa kita. Babayanu, ya, maka tamu. Kemudian dia menjelaskan apa yang selama ini ditutup-tutupi. Jangan cuma tobat dong. Jadi main tobat umpama aku nyilih sandalnya sampean, tak gua mulai kok apa aku seneng gak tak balekno gitu ya. Padahal dibilang, itu kan sandalnya tak jul kemarin nyariin, ya ben mau sandalnya apa ya, aku kadang seneng main nak dulu. Nah, ya, dilarang dia. Tapi kalau dia tobat, ya adalah tobat sama Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama yang punya, tapi sandalnya balik no, minta maaf sandalnya jenggot terus. Paham ya? Oh, ini padahal buat kultum juga enak loh Mas Slamet. Kenapa nggak dipakai ayat ini? Buat kultum itu enak, menerangkan tentang caranya tobat, minta ampun sama Allah, minta maaf pada yang bersangkutan, sendal sing kok colong balik nol wis to. Utawa mau kepepet aku ingin ratuku rokok tak ijone rokok ning Madura ya, aku njaluk rindone. Terus aja yo wis aku rindo. Beres sudah. Gak bakal ganti yo, enggak bakalan. Dia juga enggak tegel minta ganti. Mau sendal wis bekas saya minta ganti. Ono saya ngambil sedekahkan aja. Sesuk di nah iku yo dinggo yang masjid piye ngono malah oleh ganjaran. Paham nggih? Ya. Masaku babayanu dijelaskan apa yang dia sembunyikan itu. Faulaika, maka mereka itu atubu, aku terima tobat. Tobat aku terima alaihim atas tobat mereka. Atubu alaihim, aku tobat, aku terima tobat atas mereka, atas pertobatan mereka. Kenapa? Wa ana at-tawwabu. Aku nek gak tak tampa tobate, aku isin. Aku ini atubu, at-tawwab. Lihat di Asmaul Husna, ada nggak? At-tawwab, maha menerima tobat. Masa ono tahu aku njaluk tobat kok nggak saya terima, malu aku. Mau aku isin dek malam Jumat, ono Pak Depokan, astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Kok aku rata terima tobat isin? Kenapa? Ana tawwabur rahim. Aku maha menerima tobat dan aku maha penyayang. Alhamdulillah. Orang Pak Depokan cahayanya ceria-ceria Pak, bersih-bersih. Kenapa? Tobatnya diterima. Amin. Sampean aja yang rewel nggak pede, karena nggak yakin. Nggak kenal sama Allah yang At-Tawwab, nggak kenal sama Allah yang Ar-Rahim. Kok diterima enggak? Ya aneh ya dunia abdi pindah kayak
apa berprasangka nggak tahu malah tak tutup ya enggak? Berarti nggak percaya sama Allah. Keren, paham? Lanjut, benar kan? Gampang aja, kamu benjek kesambung udah paham. Nah cuman cekapnya ragu-ragu aku. Karena kalau dengan cekap itu udah cukup lah. Ora perlu ngaji kan udah cukup. Yes. Tapi kok sesuk ora takone ora iso jawab wetak. Lanjut. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Sisan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur. Kufur itu masih menutupi, tertutup kafaru itu. Ya, kufur akibat dia menyembunyikan kebenaran atau kufur karena yang lain. Wamatu dan mereka mati. Wahum dan sedangkan mereka kufarun masih dalam keadaan kufur. Sampai sini bisa dipahami ya. Artinya belum sempat bertobat. Ulaika mereka itu alaihim atas mereka laknatullah, dia akan dilaknat, dikutuk oleh Allah, wal malaikati dan dikutuk oleh para malaikat, wan nasi dan kepada manusia ajmaina semuanya. Manusia mana yang tahu perbuatan mereka gak bakalan jadi rasanya yang dikandani angel penting ngono minimal kan ceritanya mesti kayaknya paham ya? Bukan hanya malaikat puluhan orang yang akan ikut menghujat ya. Paham ya? Nah, yang gitu gimana kondisinya? Khalidina fiha, mereka kekal dalam kutukan itu. Ya sulit, dikasih waktu, masih dikasih bisa bernapas, nggak cepet-cepet tobat, nggak cepet-cepet mengadakan perbaikan. Lailatul Qadar jalannya ada di sini. Ini jalan hidupmu, ini jalan takdirmu, baik atau buruk di sini. Ketika ini keluar membawa kebaikan, kamu sekaligus akan jadi baik. Tapi ketika keluar dalam kondisi buruk, di situ takdir. Maka mumpung ini masih bisa kempas kempis, toh, muat, ojo diingkap-ingkap kaya widodari lagi mandi, kaya Joko Tarub bae ngintip widodari ning Gondang, ya, kok belekin malah ngintip. Jadi Lailatul Qadar apa? Kita jemput, kita song, kita sambut, kita gape. Caranya gimana? Siapkan aja. Dan sampean kok mau menyongsong Lailatul Qadar, Lailatul Qadar segitu besarnya, khairum min alfi syahrin. Wadahmu kebak. Dapat nggak? Tumpah. Paham? Makanya ditegur, kebak pak, kebak gitu. Kenapa ada dituang terus? Mesti ngono yo meneng wae. Tahu kebatilan, itu namanya bersekutu. Karena kamu ada di tengah-tengah mereka yang melakukan itu. Halo, malah ikut menikmati tumpahnya. Terkesima. Jauh ya. Aku apa-apa tak buktikan Pak. Karena indikator benar itu satu bisa diterima akal, dua ada kepastian, tiga mesti bisa dibuktikan. Kalau salah satu di antara yang nggak ada, jangan percaya, jangan ikutin. Apalagi orang yang bicara tentang Tuhan banyak, jangan ikutin orang yang suka bicara tentang Tuhan.
ikuti mereka yang mengajarkan kepada sampean supaya bisa merasakan adanya Tuhan. Itu baru. Cuman saya Tuhan yang nggak mau beli sok ke internet kok marifat hakikat ya apa ini betul. Mana? Tobat. Ada di terus no. Gaya nih. Ayo. Khalidina fiha. Kekal di dalam laknat itu. Terus apa? Layu khofafu. Tidak akan diringankan anhum dari mereka. Enggak dikasih keringanan. Malah kalau kita mau jujur di surat At-Taubah ayat 80 itu, walaupun kau mintakan ampun sampai Allah nggak akan ngampuni mereka. Bahkan dilarang, jangan sekali-kali kamu menyolatkan dia dan jangan berbentuk kuburkannya selama-lamanya, jangan. Jangan mendoakan. Baca surat At-Taubah. Kita aja kadang-kadang yang bikin umat ini tuh ustaz-ustaznya juga. Nggak tahu gitu, coba kita amalkan ayat itu. Rasa sholati, rasa dulu, tidak rasa desa, rasa tahlilan bareng. Sekarang nggak pernah ngaji ben. Kan nanti kalau kita biarin aja, ntar mati juga ngajiin sama selamat. Penting siapin berkatnya loro. Ada larangan nggak surat At-Taubah? Baca aja nggak percaya. Tapi lakoni Pak diterjak, itu melanggar larangan Tuhan. Kalau kita mau jujur, cuman akhirnya kan kita pakai bahasa diplomatik. Nggak enak Pak. Nggak enak. Iya, nggak enak Pak. Kan dia juga di KTP-nya agamanya Islam. Terus Pak, kalau kita biarin aja kan nanti bau bangkainya. Ngomong nggak cuma di kuburan kita juga yang ngebauan. Itu bahasa diplomatik. Kalau mau jujur nggak begitu mestinya. Konsekuen. Itu Pak sebetulnya. Oke, ini Allah bilang khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat itu, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan adab darinya. Iya dong. Iya, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan azab itu darinya. Mana tobat itu penting. Tuh. Walahum yundurun. Dan tidaklah mereka yundurun akan ditangguhkan, diberikan tangguh aja enggak. Kan kita enggak enak kalau Ramadan ini seksanya ditangguhkan. Enak bener. Jadi kan? Terus ditakoni hadisnya sukeh apa ndoib juga Pak. Matut Pak, wah juga kita kedengaran. Kadung menyampaikan hadis itu. Gila benar. Ini tidak ditangguhkan aja tidak. Walaupun sesaat. Ada itu. Wah, kalau Ramadan kan pintu surga dibuka Pak. Pintu neraka ditutup. Ini kan? Berarti nanti di luar Ramadan pintu neraka ditutup. Sampai nggak bakal bisa masuk surga kalau nggak Ramadan. Nah, lucu dong? Iya, yang saksi. Ini mati kudu Ramadan, kemudian mati kapan aja kan? Nah ini kadang-kadang timbul masalah. Makanya kita harus memperluas wawasan. Jangan kuper. Apalagi udah menjadi dai, udah berani menyampaikan di publik ya. Publik itu akan menilai kita. Coba lah kalau main rada jauhan, ngopinya yang rada kental, jangan gede terus. Kalau itu kopi pahit, kayak biar ngerasain pahitnya menjadi mubalek. Pahitnya menjadi dai, pahitnya orang berjuang di jalan Allah. Jadi kamu punya pengalaman, nanti ngomong enak, wah lu ngerasa pahit gede dakwah ya. Ah, udah belum ninja barang tahu, siapa enak rata ngomong bapak ngomong tahlilan terus wis nrimo berkate loro aku amplop empal gedang itu gede-gede karo Pak ya. Oh iya. Apalagi itu muridnya Pak Warto. Kenapa kamu ketawa? Nggak percaya. Bisa dipahami ya? Walahum yundurun. Habis. Selesai. Paham dong? Paham ya? Ketong ya? Alhamdulillah. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau ditanyakan atau kurang paham atau ada hal yang mau dimusyawarahkan dan diskusikan, nanti kita sambil ngopi dan rokokan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.